Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pintar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan baik-baik saja. Oke, pada materi ini kita akan membahas ke bab seni musik, yaitu menyanyi lagu daerah. Oke, kita lanjut. Menyanyi lagu daerah. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia. Pada aktivitas ini, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada, irama, serta kata-kata. Lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat dan bersifat turun-temurun. Menyanyi dapat dilakukan secara unisono atau dilakukan secara vokal group. Unisono itu satu suara atau bisa dilakukan dengan vokal group. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, tradisi sebagai sarana upacara adat, dan yang kedua itu sebagai pengiring tari, yang ketiga sebagai media komunikasi, dan yang keempat sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Kemudian, fungsi lagu sebagai sarana upacara adat. Di sini, di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Musik terlibat dalam berbagai kegiatan upacara adat seperti upacara ngaben di Bali. Itu upacara ngaben biasanya sebagai pelepasan roh arwah yang sudah meninggal dari belenggu duniawi. Jadi kayak upacara adat pelepasan mayat gitu untuk dibakar. Kemudian yang kedua ada upacara saren di Sunda. Upacara ini upacara tentang rasa syukur kita terhadap hasil panen padi yang didapat. Kemudian ada fungsi lagu sebagai musik pengiring dalam berbagai penampilan tari. Fungsi musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan indah. Jadi, dalam suatu pertunjukan, terutama seni tari, itu dia membutuhkan musik pengiring. Nah, di dalam tiap-tiap daerah biasanya mereka punya tradisi atau punya ciri khas tarian tradisional masing-masing. Jadi mereka di situ mengisi sebagai musik tarian itu tersendiri. Kemudian di sini ada yang terakhir, musik sebagai penguat rasa dalam proses penjiwaan dalam penampilan tari. Jadi, musik itu secara umum yang kita dengar, kayak musik pop, misalkan ya, musik pop. Musik yang dia keluarkan kadang di feel kita itu dapat, rasanya itu ada. Jadi kita bisa terbawa pada musik itu. Nah, begitu juga pada musik tradisional, terutama musik lagu yang dipakai untuk sarana upacara itu, yaitu buat penguat rasa kita, agar penjiwaan kita tuh terbawa seperti itu. Itu biasanya tiap-tiap daerah punya musik dan lagunya masing-masing sesuai daerahnya masing-masing tentunya. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjutkan fungsi lagu sebagai pengiring tarian.
Musik dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan gerakan tarian. Jadi, musik itu secara kita deh, kayak kita orang awam, kita orang umum, ketika kita dengar musik, apapun itu, gerak tubuh dari kita tuh secara otomatis penjiwaan itu ikut terbawa. Pasti ada gerakan dari gerak tubuh kita yang ikut bergoyang, seolah-olah kita tuh terbawa mengikuti iramanya, penjiwaan kita tuh nyangkut, terus feelnya dapet. Nah, otomatis ada gerakan tubuh yang secara tidak sadar mungkin atau otomatis itu tuh kita terbawa gitu ya, paham ya? Kemudian ada tari tradisional yang berkembang di masyarakat Indonesia. Hampir seluruhnya menggunakan musik daerah sebagai pengiringnya. Contohnya, pada musik berikut ini itu ada contoh tarian yang diiringi oleh musik daerah. Itu ada tari kecak dari Bali, terus ada tari Pakarena dari Sulawesi, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Mandalika dari Nusa Tenggara Barat, tari Yamko dari Papua, dan yang terakhir tari Jejer dari Jawa Timur. Baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke media komunikasi. Musik daerah juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi antar individu atau antar masyarakat dengan pemimpinnya, hubungan antara individu atau kelompok dengan Tuhan, dan hubungan antar anggota masyarakat. Dan kemudian ada selanjutnya sarana hiburan dan pendidikan. Dalam musik daerah diiringi oleh lagu-lagu dengan syair yang menghibur karena kata-katanya yang ringan atau jenaka. Musik daerah juga bisa diiringi dengan lagu dengan syair yang berisikan petuah atau nasihat sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk mendidik generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, baik formal maupun non-formal, untuk menghargai dan melestarikan musik tradisional. Nah, kemudian di sini ada teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Menyanyikan lagu-lagu daerah ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai kebutuhan. Ada lagu yang dinyanyikan saat upacara tertentu seperti pernikahan, kematian, atau permainan. Kemudian pada dasarnya setiap daerah tentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu dengan bahasa daerah masing-masing. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima. Oke, lanjut lagi ya. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku Indonesia yang hanya terbiasa bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang ada di setiap provinsi merupakan warisan dari budaya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih anak-anak, terima kasih sobat pintar semuanya. Harus tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Semoga materi yang saya sampaikan melalui daring online ini bisa tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan semoga semua
materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya, dan materinya, cara penyampaiannya, dan PowerPoint-nya bisa diterima dengan jelas dan paham. Oke, terima kasih banyak.